Bab 1201. Jared menoleh ke Tuan Johnston, Sir, dan bertanya, "Ya, kakek. Apakah Anda menerima kabar terbaru tentang Henry?" Tanya Ten. Johnston, Sir, ekspresi kosong dan dingin saat ia menyentuh topik tersebut. "Belum. Aku akan memberi tahumu segera setelah aku mendapatkannya." Jared berjalan keluar setelah meninggalkannya dengan kata-kata itu. Jared tahu bahwa Tuan Johnston, Sir, akan semakin khawatir jika dia mengetahui kebenarannya. Jadi dia memilih untuk berpura-pura sampai dia dapat membawa Henry ke hadapan Tuan Johnston, Sir. "Max, bagaimana kabar perusahaan Martin?" tanya Jared sambil berjalan. "Semuanya baik-baik saja dengan Ten Wyans dan perusahaannya. Mereka telah memproduksi sejumlah peralatan besar," lapor Max. "Bagaimana penjualannya? Saat pesanan ini belum banyak. Lagi pula, kami hanya menjualnya secara lokal, jadi tidak banyak peluang bagi perangkat ini untuk digunakan secara maksimal. Saat Anda kembali, hubungi Martin dan lihat apakah mungkin untuk mengekspornya ke negara tempat kita berpengaruh." "Ya, Tuan. Dan satu hal lagi, cobalah untuk tidak membiarkan Tuan Johnston, Sir, mengetahui tentang Henry." "Mengerti," jawab Max sambil memperhatikan Jared masuk ke mobil sebelum mereka meninggalkan rumah sakit. "Tuan Johnston, apakah kita akan ke kantor atau pulang ke rumah?" tanya Max. "Ke kantor, tentu saja." Max mengemudikan mobil dan mengantarkan mereka ke kantor. Ketika mereka tiba di kantor, seorang asisten memasuki kantor Jared dan berkata, "Tuan Johnston, ini kontrak yang menjanjikan proyek antara Henry dan Nona Fisher. Sekarang dia tidak ada di sini, proyek ini." "Baiklah, tinggalkan saja di sini," kata Jared yang merasa kecewa saat memikirkan Fiorella, yang menjadi alasan mengapa terjadi kesalahpahaman antara dirinya dan Nicole. Dia mengambil berkas itu dan menelitinya. Henry menandatanganinya. Jared menjadi marah dan melempar berkas itu ke atas meja. "Dia sudah pergi, tapi dia meninggalkan kekacauan besar yang harus kuhadapi." Semakin dia memilih, semakin marah jadinya. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan bertanya pada Max. "Mana Jarak? Batu dan pemberontakan If tanda hubung Journal.eu. Kudengar dia mengunci diri di dalam ruangan, tidak pergi kemanapun. Suruh dia membersihkan kekacauan Henry." Jared menatap Max. Max bertanya padanya dan bertanya, "Apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin Castor mengambil alih proyek tersebut?" "Ya, bukankah perusahaan kita akan mengalami kerugian besar?" tanya Max. "Lagi pula, Nona Fisher tidak akan setuju dengan itu, bukan? Minta saja Tuan Wyatt untuk mengawasinya." "Aku akan bicara dengan Nona Fisher," jawab Jared, setelah tahu apa yang akan dikatakannya. "Ya, Tuan," kata Max. Setelah Max pergi, Jared mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan singkat ke Nicole. "Saya kembali ke kantor." Setelah beberapa saat, dia menerima balasan darinya. "Jangan bekerja hari ini. Istirahat saja di rumah. Ngomong-ngomong, apakah kamu pergi ke rumah sakit? Bagaimana keadaan Tuan Johnston, Sir?" "Dia sedang dalam masa pemulihan, jadi jangan khawatir. Dia bahkan bertanya-tanya tentangmu. Kau tidak menjelek-jelekkanku di depannya, kan? Apakah aku sebegitu menyebalkannya kamu?" Jared mengirim pesan. Entah kenapa dia mulai merasa kesal. "Yup, dia juga orang yang sangat menyebalkan." Nicole menjawab, dengan sengaja membuatnya jengkel saat dia memikirkan kejadian malam itu. "Berani sekali kau. Apa yang kamu pikir menjamin ikatan hanya karena aku jauh darimu? Sepertinya aku harus terbang ke sana untuk berbicara dari hati ke hati lagi." Bab 1202. "Kemarilah, aku akan menunggumu." Nicole mengejek, tidak takut karena dia tahu Jared mengancamnya. Kenapa dia datang ke sini padahal dia baru saja terbang kembali? "Berani menantangku? Baiklah, kita lihat apa yang akan kulakukan padamu saat aku bertemu denganmu lagi." Jared membalas, mengirimkan beberapa emoji bersama pesannya. Nicole segera mengalihkan pandangannya ke arah Harvey. Beruntungnya, Harvey tidak sedang menatapnya, jadi dia bergeser dan menggunakan monitor untuk menghalangi pandangan Harvey. Tidak ada lagi kesempatan kedua. "Selamat tinggal." Nicole segera mematikan teleponnya dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa setelah dia mengirim pesan itu.
Jared terkekeh saat melihat pesan Nicole sebelum menyingkirkannya. Ia kemudian mulai mengerjakan tugas-tugas yang telah terkumpul selama beberapa hari terakhir. Jam demi jam berlalu, dan saat ia mendongak dari mejanya, langit sudah gelap gulita. Melihat ini, Jared menoleh ke dokumen-dokumen di mejanya dan berpikir, aku tidak akan bisa menyelesaikannya bahkan jika aku begadang semalaman. Mengetahui hal ini, Jared mengeluarkan ponselnya dan menelepon Max. Max, belikan aku makanan. Ya, Tuan Johnston, jawab Max. Jared menutup telepon, berdiri, dan berjalan. Kemudian, ia membuat secangkir kopi sebelum kembali ke mejanya untuk melanjutkan pekerjaannya. Tak lama kemudian, Max mengetuk pintu beberapa kali dan masuk. Tuan Johnston, saya membawakan Anda makanan. Letakkan saja di sini. Jared menunjuk ke arah meja kopi. Max meletakkan makan malam Jared di meja kopi dan meninggalkan kantor. Setelah memeriksa dokumen yang dipegangnya, dia berjalan ke meja kopinya untuk menyantap makan malamnya sambil melihat jam. Nicole mungkin sudah selesai dengan pekerjaannya sekarang. Dia membuka log obrolannya dengan Nicole dan melakukan panggilan video dengannya, tetapi karena tidak ada yang menjawab, dia mengakhiri panggilan dan mulai makan sendiri. Tepat saat ia hendak menyelesaikan makannya, Nicole membalas teleponnya. Maaf, saya sedang sibuk, jadi saya tidak mengangkat telepon Anda. Tidak apa-apa, kamu belum pulang kerja, tanya Jared dengan khawatir. Tidak, aku masih harus menyiapkan semua yang akan kita lakukan besok. Apakah kamu sudah makan malam? Tanya Nicole, memperhatikan peralatan makan di tangannya. Ya, apakah kamu sudah memilikinya? Belum, tapi aku akan mengambilnya setelah selesai. Sebaiknya kamu makan dulu. Kamu bisa bekerja setelah makan malam, kata Jared, khawatir karena dia tidak ingin dia bekerja dalam keadaan perut kosong. Tidak apa-apa, aku akan segera selesai. Jangan khawatir, Nicole tersenyum. Baiklah, bekerjalah secepat yang kau bisa, katanya. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Baiklah, kata Nicole. Jared segera menghabiskan sisa makan malamnya dan kembali ke tumpukan pekerjaannya. Di belahan dunia lain, Nicole telah menyelesaikan semua yang perlu dilakukannya, dan sudah makan malam bersama Harvey dan Kelly. Nicole, apakah kamu ingin menginap di hotel bersama kami hari ini? Harvey bertanya sambil menatap Nicole. Nicole menggigit sisa sayurannya dan membalas tatapannya. Tidak, tidak apa-apa. Lagi pula, tempat ini lebih dekat. Aku akan datang lebih awal besok pagi. Baiklah, tapi tidakkah kau ingin Kelly menemanimu? Tanya Harvey, merasa bahwa tidak akan aman baginya untuk kembali sendiri, sekarang setelah Jared pergi. Tidak apa-apa, aku akan merasa jauh lebih baik dengan gagasan kalian berdua kembali bersama. Aku akan khawatir jika kau kembali ke hotel sendirian, kata Nicole, mengetahui bahwa ia akan baik-baik saja jika ia kembali ke hotelnya sendirian. Akan tetapi, dia tidak yakin Harvey akan mampu melindungi dirinya sendiri, karena dia telah melihat keterampilan bertarungnya, atau lebih tepatnya, kurangnya keterampilan bertarungnya. Hati Harvey meleleh saat mendengar Nicole mengkhawatirkannya. Sepertinya aku telah melakukan hal yang baik dengan tinggal di sini bersamanya. Usahaku akhirnya membuahkan hasil. Bab 1203. Harvey langsung menunjukkan sikap jantannya. Kau tidak perlu khawatir dengan pria besar sepertiku. Sebaliknya, akulah yang harus khawatir jika kau pulang sendirian. Kelly, sebaiknya kau ikut Nicole pulang nanti. Lebih baik ditemani. Harvey menatap Kelly dan berkata, aku baik-baik saja dengan apapun. Aku akan menuruti apapun yang sudah kau putuskan. Kata Kelly dengan ekspresi acuh tak acuh, karena dia adalah ajudan Nicole, dan akan melakukan apapun yang diperintahkannya. Melihat betapa keras kepala Harvey, Nicole memutuskan bahwa ia tidak ingin berdebat lagi. Baiklah, kabari aku saja kalau kau sudah pulang. Tidak masalah. Harvey menatap Nicole sambil tersenyum. Tak lama kemudian, mereka bertiga keluar dari restoran dan Nicole mengantar Kelly pulang. Harvey berdiri di sana dan memperhatikan hingga mobil itu menghilang dari pandangan. Kemudian, ia memasuki mobil yang telah menunggunya cukup lama. Sementara itu,
Carl akhirnya menepati janjinya dengan membawa Bacon kembali ke Zain setelah berusaha semaksimal mungkin. Carl, apa yang mereka bawa? Tanya Zain sambil melihat kotak-kotak yang dibawa anak buahnya. Itu barang bagus, Zain. Nicole menyuruhku membawanya ke sini. Carl tersenyum pada Zain tanpa menjawab pertanyaannya secara langsung. Barang bagus. Coba kulihat. Zain bertanya sambil menatap Carl dengan alis terangkat. Buka untuk Zain, perintah Carl kepada anak buahnya. Anak buahnya membuka kotak itu, memperlihatkan perangkat sebesar telapak tangan seseorang. Zain mengerutkan kening saat melihat ke sana. Apa ini? Carl mengambil salah satunya sebelum mendekati Zain. Ini barang bagus yang Nicole kirimkan kepadamu. Bacon. The Bacon. Zain menatap benda di tangan Carl dengan dahi berkerut. Ya, ini adalah peralatan medis portabel. Lihat, ada 2 tombol dan layar di sini. Layar itu digunakan untuk memeriksa, mendetoksifikasi, dan memperbaiki sel-sel dalam tubuh seseorang. Carl menjelaskan fungsi Bacon kepada Zain sambil memegangnya. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Oh, apakah benda itu benar-benar bisa berfungsi sebanyak itu? Zain menatap Carl dengan tak percaya, karena ia telah melihat banyak sekali penemuan canggih, tetapi tidak ada satupun yang mendekati penemuan ini. Ya, pemilik pabrik bahkan memberi saya demonstrasi langsung saat saya di sana. Itu bekerja dengan sangat baik, Carl merenung sambil matanya berbinar. Ngomong-ngomong, Nicole juga sudah menjelaskan bahwa kamu harus menghubunginya sebelum jarum suntiknya habis, jadi dia bisa membuat beberapa pengaturan terlebih dahulu. Dia sangat perhatian, puji Zain. Saya yakin tidak akan ada yang salah, mengingat Nicole turut terlibat dalam hal ini, dan Anda telah melihat apa yang dapat terjadi. Ya Zain, ini akan sangat bermanfaat bagi kita, kata Carl. Nicole mengatakan bahwa ini akan secara drastis mengurangi risiko orang-orang kita mengalami kondisi yang mengancam jiwa saat mereka bertugas. Mata Zain langsung berbinar saat mendengarnya. Jika apa yang dikatakannya benar, maka dia telah melakukan kebaikan besar bagi kita. Jika memang begitu, bagikan semua ini sekarang. Kau harus memastikan semua orang mendapatkannya. Zain tersenyum lebar saat berkata kepada Carl. Segera, Zain memegang salah satu Bacon di tangannya saat berjalan kembali ke rumah dan duduk di kursi. Ia menatap perangkat itu, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Orang yang menemukan alat medis ini pastilah seorang jenius. Aku harus bertemu orang ini jika aku mendapat kesempatan. Bayangan Nicole muncul di benaknya saat ia melihat Bacon di tangannya. Sudah lama sejak ia menelepon Nicole dan ia tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana keadaan Nicole. Ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Nicole. Setelah menunggu beberapa saat, Nicole menjawab panggilan itu. Halo, Zain. Nicole menyapa. Suaranya agak rendah karena dia mengira pasti ada sesuatu yang tidak beres terjadi pada Zain saat dia menerima telepon darinya. Bab 1204. Tenang saja, semuanya baik-baik saja di sini, Zain meyakinkan Nicole karena ia tahu Nicole khawatir. Senang mendengarnya. Bagaimana kabarmu, Zain? Tanya Nicole. Aku baik-baik saja. Aku sudah melihat Bacon yang kau minta Carl antarkan padaku. Apa pendapatmu tentang hal itu? Tanya Nicole. Carl memperkenalkannya kepada kami dan saya merasa sangat kagum. Katanya, ini sangat berguna bagi kami. Itu benar, dan aku sudah menantikannya bahkan sebelum diproduksi, jawabnya. Sekarang, aku bisa tenang saat kau dan anak buahmu menjalankan misimu. Ya, ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu? Zain bertanya dengan khawatir. Saya baik-baik saja, jawabnya. Saya sedang dalam perjalanan bisnis di Laningbok. Laningbok, kau harus menjaga dirimu sendiri. Itu bukan tempat yang paling aman, Zain mengingatkan. Kenapa? Apakah si Raven merencanakan sesuatu lagi? Nicole langsung bertanya karena dia ingin tahu kabar terbaru. Mereka melakukan trik-trik kecil secara diam-diam. Sebelumnya, salah satu pabrik Churley Corporation dirusak, tetapi untungnya, perusahaan itu siap menghadapinya dan mengambil tindakan pencegahan. Jika tidak, mereka mungkin akan menghadapi kerugian besar. Mengapa aku belum pernah mendengar hal ini? Tanya Nicole dengan bingung.
Serangannya tidak begitu besar, jadi tidak banyak yang mengetahuinya. Oh, ngomong-ngomong, apakah Churley Corporation sudah menyelesaikan produksi robot Breval? Tanya Nicole. Saya pikir mereka sudah memproduksi gelombang pertama, jawab Zain. Baiklah Zain, bisakah kau lihat apakah mungkin untuk memesan satu batch Braves dari Churley Corporation? Tanya Nicole. Untuk apa Anda membutuhkannya? Kita bisa memanfaatkannya setelah beberapa modifikasi, kata Nicole dengan suara rendah. Aku juga sudah memikirkan itu, tetapi Churley tidak akan menjual Braves itu kepada sembarang orang, kata Zain, mengetahui apa yang bisa dilakukan Braves. Dia ingin mendapatkan beberapa di antaranya juga, tetapi terlalu sulit baginya untuk melakukannya. Mereka tidak akan menjualnya kepada siapapun selain pemadam kebakaran dan kelompok penyelamat lainnya. Salah satu alasannya adalah mereka tidak dapat memproduksinya dengan cukup cepat untuk memenuhi permintaan, pungkas Zain. Di dunia tempat kita hidup, tidak ada bisnis yang akan menolak keuntungan. Karena kita tahu apa masalahnya, selalu ada peluang. Saya akan mencobanya. Cahaya di mata Nicole meredup saat dia memikirkan solusi. Kau punya banyak ide gila, jadi sebaiknya kau lanjutkan saja, tapi aku harus memintamu untuk tidak memaksakan keberuntunganmu. Zain mengingatkan. Ya, aku tahu batas kemampuanku, katanya. Saya tidak akan mengganggu istirahatmu sekarang. Hubungi saja saya jika kamu mengalami masalah apapun, kata Zain dan langsung menutup telepon. Tentu, Nicole meletakkan teleponnya. Dia ingin menelepon Jared lagi, tetapi saat melihat hari sudah larut, dia berbaring dan tidur sejenak. Keesokan harinya, cuaca cerah dan awan putih berarak di langit. Nicole dan Kelly sudah berada di lab R&D untuk bekerja pagi-pagi sekali. Kelly, ambil ini dan bawa ke kantor itu. Nicole menunjuk dokumen-dokumen di atas meja. Tentu, Nicole telah menyiapkan semua yang dibutuhkannya sebelum memulai proses penyetelan dan debugging. Banyak orang yang memasuki lab saat itu, dan semuanya menyambut Nicole saat melihatnya. Selamat pagi, Nona Riddle. Nicole menatap mereka. Selamat pagi. Anda datang pagi sekali, Nona Riddle. Ike pun ikut masuk. Bab 1205. Kau datang tepat waktu, Ike. Bantu aku melihat apakah ada yang terlewat. Nicole menatap Ike dan berpikir, akhirnya, seseorang dapat membantuku. Ike melihat sekeliling sambil mengamati peralatan di kantor. Semuanya sudah ada di sini. Tempat ini hampir sebagus lab saya sekarang. Ya, oke. Tapi, tempat ini tidak sebanding dengan tempatmu. Bagaimana persiapanmu? Nicole menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan menatap Ike. Beberapa anggota timku belum datang, jadi kurasa timmu lebih disiplin daripada timku. Ike menatap Nicole dengan kagum. Kami baik-baik saja. Nicole tersenyum rendah hati. Baiklah, saya tidak akan berlama-lama untuk mengobrol. Saya harus kembali dan mulai mempersiapkan diri juga, kata Ike, setelah itu ia meninggalkan tempat kerja Nicole. Nicole memperhatikan Ike saat dia pergi dan tersenyum. Apakah semua orang ada di sini? Tanya Nicole sambil memperhatikan orang-orang di kantornya. Mereka semua melihat sekeliling dan kemudian salah satu dari mereka berkata, salah satu dari kita belum ada di sini. Telepon orang itu dan tanyakan di mana mereka berada. Oke, Kelly, Harvey juga tidak ada di sini, kan? Nicole memandang Kelly, yang ada di sampingnya. Dia bilang sedang dalam perjalanan saat aku mengiriminya pesan teks tadi, kata Kelly. Baiklah. Sebelum kita mulai, mari kita berdiskusi. Kalian boleh sampaikan pendapat kalian. Ceritakan apa pendapat kalian tentang chip ini. Nicole menatap mereka. Sementara mereka berdiskusi, Harvey datang dan masuk setelah mendorong pintu hingga terbuka, dan untuk sesaat, ia menatap Nicole sejenak sebelum duduk. Nicole berada di depan, membahas cara-cara yang dapat dilakukannya untuk bekerja sama dengan personel R&D. Tak lama kemudian, orang yang terjebak macet itu menerobos masuk sambil terengah-engah, bergegas untuk bergabung dalam diskusi. Setelah selesai, Nicole menugaskan beberapa dari mereka untuk mengembangkan chip tersebut, dan meskipun setiap orang diberi tanggung jawab yang berbeda, mereka semua akan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kadang-kadang,
seseorang akan memanggil Nicole dan berkata, silakan lihat ini. Nona Riddle. Kantor itu sibuk, tetapi Harvey diberi hak istimewa untuk menjadi orang yang paling santai di ruangan itu. Namun, dia tidak hanya bermalas-malasan, karena matanya tertuju pada Nicole. Pandangannya mengikuti kemanapun Nicole pergi. Dia tahu bahwa Nicole sedang sibuk, jadi dia tidak ingin mengganggunya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memperhatikannya dalam diam. Begitu jam makan siang tiba, Harvey menghampiri Nicole untuk berbicara dengannya. Sayangnya, Ike, yang agak terlambat, juga datang. Wah, kamu benar-benar pekerja keras. Biasanya, kamu datang lebih awal untuk makan siang. Kenapa kamu yang paling telat hari ini? Goda Nicole. Aku tidak akan membiarkan diriku kalah darimu. Sepanjang pagi ini, aku tidak minum seteguk air pun. Ucap Ike sebelum meneguk segelas besar air. Serius nih, banyak banget yang kerja bareng kamu, tapi kamu bahkan gak punya waktu buat minum air. Kata Nicole, gak percaya dengan apa yang diucapkannya. Aku serius, jawab Ike dengan ekspresi kalah. Saat perdebatan itu terjadi, Harvey melotot ke arah Ike karena dia benar-benar kesal padanya. Kembali di kantor, Jared sedang bekerja ketika seseorang masuk setelah membuka pintu. Tuan Johnston, saya senang Anda akhirnya kembali, karena proyek ini mungkin akan tertunda jika Anda tidak kembali. Fiorella cerewet saat memasuki kantor Jared. Sepertinya berita itu sampai padamu dengan cepat, Nona Fisher. Aku baru saja kembali kemarin dan kau sudah ada di sini hari ini, canda Jared sambil menatap mata Fiorella. Oh, sungguh menawan sekali ucapan Anda, Tuan Johnston. Andalah yang membawa saya ke sini. Fiorella menatap Jared dengan penuh kasih sayang. Jared terdiam dan langsung mengganti topik pembicaraan. Apakah kamu datang ke sini untuk membicarakan proyek itu? Ya, saya tidak percaya saya benar-benar lupa tentang masalah besar setelah melihat Anda, katanya. Tuan Johnston, meskipun Henry telah melarikan diri ke negara lain, saya menandatangani kontrak ini dengan Johnston Group, dan itulah sebabnya kontrak ini masih berlaku. Untungnya, disebutkan dalam kontrak bahwa Anda dan Castor adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas proyek ini. Itulah sebabnya saya sekarang berbicara dengan Anda tentang hal ini. Fiorella tersenyum. Baginya, ketidakhadiran Henry adalah sebuah anugerah, karena Jared tidak akan punya alasan untuk menghindarinya lagi. Bab 1206. Nona Fisher, apakah Anda benar-benar di sini untuk membicarakan proyek ini? Tanya Jared sambil menatap Fiorella. Tentu saja, kita tidak bisa menunda proyek ini lebih lama lagi, kata Fiorella, mulai tampak serius. Baiklah, tolong tunggu sebentar. Aku akan menelepon. Jared mengangkat teleponnya dan menghubungi nomor Max. Panggil Castor ke kantorku sekarang. Nona Fisher, mari kita minum kopi sambil menunggu di ruang duduk. Kalau semua sudah di sini, kita bisa mulai bicara tentang proyek ini. Jared berdiri dan berjalan menuju sofa. Tentu, Fiorella mengikutinya dan duduk di sofa, matanya terpaku padanya. Tuan Johnston, apakah Anda juga memiliki proyek internasional? Tanyanya. Tidak, aku hanya pergi ke luar negeri untuk mengunjungi temanku. Oh. Bagaimana kabar Tuan Johnston, Sir, sekarang? Aku selalu ingin mengunjunginya, tetapi aku khawatir aku hanya akan mengganggunya. Fiorella menatap Jared dengan tulus. Terima kasih atas perhatiannya, Nona Fisher. Kondisi kakek saya sudah jauh lebih baik, tetapi belum ada baiknya untuk menjenguknya sekarang. Ah, dia juga berjuang melawan usia tua. Pasti sulit baginya, Fiorella mengeluh. Tuan Johnston, apakah Anda ingin pergi berkuda dengan saya saat Anda punya waktu? Fiorella menatap Jared dan bertanya. Aku mungkin tidak punya waktu akhir-akhir ini. Kau harus tahu bahwa Henry meninggalkan banyak kekacauan yang harus kuurus. Aku tidak tahu seberapa sibuknya aku nanti. Jared mendesah dan tampak lelah. Aku tidak pernah menyangka Henry akan menjadi orang seperti itu. Kau seharusnya menendangnya keluar dari perusahaan lebih awal. Kau membuat hidupmu sendiri jadi sulit sekarang. Fiorella menatap Jared, patah hati, tetapi dia tidak bisa berbuat apapun untuk menolongnya. Aku juga tidak menyangka itu akan terjadi. Jared mendesah lagi.
Saat Jared terus berbicara dengan Fiorella, seseorang mengetuk pintu. "Masuklah," kata Jared. Max dan Castor masuk, sementara Fiorella memutar matanya ke arah Castor. Tampaknya dia tidak ingin melihatnya. "Silakan duduk," perintah Jared. Castor memandang Jared dengan hati-hati lalu duduk. "Nona Visser datang ke sini untuk membicarakan proyek yang telah ditandatanganinya dengan ayahmu. Kau salah satu orang yang bertanggung jawab atas kontrak itu sebabnya kau dipanggil," Jared memberitahu. "Tolong beritahu kami apa yang perlu Anda ketahui, Nona Visser." Jared mengalihkan pandangannya ke Fiorella. "Proyeknya akan segera dimulai, jadi aku ingin kau memilih seorang perwakilan yang akan bekerja sama erat denganku." Pandangan Fiorella beralih dari Castor sebelum tertuju pada Jared. "Tidak masalah. Johnston Group pasti akan bekerja sama erat dengan Nona Visser. Aku punya banyak hal yang harus kulakukan, dan Castor adalah salah satu orang yang bertanggung jawab. Karena itu, aku sekarang sedang mengatur agar Castor mengambil alih proyek ini bersama Nona Visser," kata Jared, sebelum menoleh ke Castor. "Kau harus memberitahuku. Kedua, kamu menyadari bahwa ada semacam perkembangan. Pada saat yang sama, kamu juga harus belajar dari Nona Visser," perintah Jared dengan dingin kepada Castor. "Tentu, saya akan bekerja sama dengan Nona Visser," kata Castor sambil tampak rendah hati. "Tuan Johnston, proyek ini bukanlah sesuatu yang dapat ia lakukan dengan pengalamannya yang terbatas. Jika Anda menugaskannya kepada saya, sebaiknya Anda tidak menugaskan siapapun kepada saya." Tatapan mata Fiorella berubah dingin karena ia sangat kesal dengan rencana Jared. Bab 1207. Jangan khawatir, Nona Visser. Membiarkannya mengambil alih hanyalah formalitas. Anda tahu betapa sibuknya saya saat ini, dan tentu saja dia mampu menangani beberapa tugas kecil. Jika ada sesuatu yang tidak dapat dia lakukan, Anda selalu dapat datang kepada saya. Sebenarnya, aku masih bekerja denganmu dalam proyek ini. Tidak akan ada yang penting untuk diurus di awal, dan itulah sebabnya dia akan memantaunya untuk saat ini. Ketika aku selesai dengan pekerjaanku, aku akan mengambil alih. Lakukan ini untukku, maukah kau? Jared menatap Fiorella. Fiorella menarik napas dalam-dalam. Setiap kali menatap Castor, ia akan teringat Jared, membuatnya dalam suasana hati yang buruk, tetapi karena Jared telah memintanya untuk membantunya, ia hanya bisa menurut. "Baiklah, aku tidak akan membantah, karena kau tampak sangat bersungguh-sungguh dengan kemitraan kita. Aku akan bekerja lebih keras untuk saat ini, tetapi aku akan menjelaskan satu hal ini kepadamu. Ketika kau selesai dengan pekerjaanmu, kau harus segera mengambil alih, atau aku akan melampaui batasku. Saya selalu tahu bahwa Anda orang yang pengertian, Nona Visser. Saya tidak bisa dan tidak akan membiarkan diri saya memperlakukan Anda dengan buruk, jadi saya akan mengajak Anda makan malam ini. Mari kita anggap ini sebagai perayaan dimulainya proyek kita." Jared tersenyum padanya. "Tidak setiap hari Anda mentraktir orang lain makan malam, Tuan Johnston. Saya akan berpesta malam ini." Fiorella akhirnya tersenyum. Jared menatap Castor dan berkata, "Kau akan ikut dengan kami juga." "Kita harus menemani Nona Visser, oke?" "Tentu," jawab Castor dengan hormat. Fiorella melirik Castor dan berpikir, Castor memang imut, tapi dia jauh dari kemampuan Jared. "Kalau begitu, mari kita bertemu malam ini." Fiorella tersenyum dan menatap Jared sebelum meninggalkan kantornya. Ketika Castor melihatnya pergi, dia pun bergegas pergi juga. "Tuan Johnston, apakah Anda benar-benar akan mentraktir Nona Visser makan malam ini?" tanya Max, tidak dapat memahami tindakan Jared. Dia tahu kalau Fiorella menyukai Jared, dan karena itu, bagaimana mungkin Jared sendiri tidak mengetahuinya. "Kau mengenalnya. Dia akan menggangguku setiap hari jika aku tidak mentraktirnya makanan ini." Jared mendesah pasrah. "Ini semua salah Henry. Aku akan membunuhnya saat aku menemukannya. Jangan hanya berdiri di sana. Pesankan kami restoran," perintah Jared kepada Max. "Baik, Tuan," kata Max dan melanjutkan melakukan apa yang diperintahkan. Setelah itu, Jared melanjutkan meninjau dokumennya lagi. Di villa dengan pemandangan laut, Nyonya Walleser mulai merindukan Nicole,
jadi dia meminta Tia untuk menelepon Nicole. Nicole keluar dari kantornya untuk menjawab telepon. Ada apa, Tia? Nona Riddle, Nyonya Walleser sangat merindukanmu. Dia hanya bertanya apakah kamu baik-baik saja di sana. Suara Tia terdengar dari ujung telepon. Aku baik-baik saja, jadi katakan saja pada nenek bahwa dia tidak perlu khawatir tentangku. Aku akan meneleponmu lewat video nanti. Nicole menutup telepon tepat setelah selesai berbicara. Baiklah, selamat tinggal, ucap Tia. Sampai jumpa. Nicole bergegas kembali ke kantor untuk melanjutkan pekerjaannya setelah menutup telepon. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, malam pun tiba. Nicole sedang makan malam ketika tiba-tiba teringat apa yang telah diucapkannya saat menelepon tadi sore. Dengan mengingat hal itu, ia langsung menelepon Tia lewat video call. Tia tahu bahwa Nicole akan meneleponnya, dia telah mengawasi telepon setelah dia selesai bekerja. Ketika dia menyadari bahwa Nicole meneleponnya, dan dia langsung menjawab teleponnya. Halo, Nona Riddle. Mana nenek, Tia? Bukankah kau bilang dia merindukanku? Di mana dia? Nicole menatap Tia. Dia ada di sampingku. Di sini. Tia meletakkan telepon di tangan Mrs. Wallace. Nyonya Wallace, Anda merindukan Nona Riddle, kan? Anda dapat berbicara dengannya sekarang. Tia memberi isyarat kepada Nyonya Walleser untuk melihat telepon dan berbicara dengan Nicole. Bab 1208. Hai, Nek. Nicole di sini. Apa kabar? Nicole menyapa Ibu Walleser di telepon. Ya, Nicole, aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu, Mrs. Walleser menatap Nicole dengan khawatir. Aku baik-baik saja. Kau tidak perlu khawatir tentangku. Aku makan dengan baik, dan tidur dengan nyenyak. Lihat, aku sedang makan malam sekarang. Nicole menunjukkan makanannya kepada Mrs. Walleser. Ibu Walleser menatapnya dan mengangguk. Mengapa kamu makan malam pada jam segini? Kamu harus menjaga dirimu sendiri, tahu? Ya, aku lembur hari ini, jadi itu sebabnya aku makan malam. Aku biasanya makan tepat waktu. Nicole tersenyum saat menjelaskan. Halo, Nek. Wajah Harvey tiba-tiba muncul di layar dan menyapa Ibu Walleser. Nicole menoleh ke belakang dan memutar matanya ke arahnya. Apa yang dia lakukan di sini? Hai, sapa Ibu Walleser, tidak tahu dengan siapa dia berbicara, tetapi dia mengangguk dan tetap tersenyum. Apa kabar, Nek? Tanya Harvey. Tidak peduli bahwa Nicole memutar matanya ke arahnya dan terus berbicara kepada Mrs. Walleser, dengan penuh semangat. Dia baik-baik saja. Lanjutkan saja apa yang kau lakukan dan pergi. Nicole melotot padanya dan mengusir Harvey. Harvey pergi karena dia tahu Nicole kesal padanya. Nenek, apa saja yang nenek lakukan selama aku pergi? Nicole menatap Nyonya Walleser dan mengobrol. Saya baru saja menanam beberapa tanaman hijau dan menyiangi kebun saya. Berkebun. Nicole menatap Nyonya Walleser dengan mata terbelalak. Mendengar hal ini, Tia segera menjawab, Nona Riddle, beberapa hari yang lalu Nyonya Wallace menyuruh saya membersihkan kebun. Saya bertanya kepadanya untuk apa itu, tetapi dia tidak mau memberi tahu saya. Ketika saya selesai, dia meminta saya untuk membeli beberapa peralatan dan saat itulah saya akhirnya tahu bahwa dia ingin menanam beberapa sayuran. Baiklah, kau harus memberikan apapun yang diinginkan nenek. Tapi, tidakkah kau khawatir dia akan kelelahan? Tegur Nicole. Tia merasa dirugikan dan kesal dengan apa yang baru saja dikatakan Nicole, dan saat itulah Ibu Walleser segera turun tangan. Saya yang memintanya untuk melakukannya. Mengapa Anda malah menguliahi dia? Temukan konten yang lebih personal di sini umpan penemuan. Ketika Anda kembali untuk melihatnya, saya rasa Anda juga akan menyukai taman saya. Ibu Walleser tersenyum dan melanjutkan. Saya tahu, Anda bisa menanam sayuran, tapi jangan sampai kelelahan. Ingatlah untuk mengajak Tia menemanimu saat kamu keluar dan jalan-jalan di taman. Nicole mengingatkan, karena ia khawatir pada neneknya. Tentu, jangan khawatir, Nona Riddle. Aku akan selalu ada untuk membantu Nyonya Wallace. Saat kau kembali,
kau bahkan mungkin bisa mencoba sayuran yang kami tanam. Tia terkekeh dan menatap Nicole. Benarkah? Kalau begitu, kau harus menyimpan sebagian untukku. Kita berangkat sekarang, Nicole. Harvey mengumumkan. Dia sudah selesai makan ketika melihat Nicole masih mengobrol di telepon. Dia pun ingin pulang terlebih dahulu. Tentu, saya akan kembali bekerja, Nek, kata Nicole. Saya akan mengakhiri panggilan ini sekarang, jadi saya akan berbicara dengan Anda lain waktu. Tentu saja, tapi jaga dirimu baik-baik. Bagi Ibu Walleser, tidak ada yang lebih penting daripada kesehatan. Aku akan melakukannya. Nicole menutup telepon dan melangkah kembali ke kantornya. Di sebuah restoran, Jared, Fiorella, dan Castor duduk di sebuah ruangan, terlibat dalam obrolan ringan satu sama lain. Jared duduk di sebelah Fiorella, bosan dan tidak memperhatikan dia mengoceh. Bab 1209. Apakah Anda setuju dengan saya, Tuan Johnston? Fiorella tiba-tiba berhenti dan bertanya. Ya, kau benar. Jared mengetukkan gelasnya ke gelas wanita itu sambil berdenting. Castor, tuangkan anggur untuk Nona Fisher, perintah Jared. Mendengar ini, Castor segera menuangkan anggur untuk Fiorella. Fiorella menatap Castor dan mulai menceramahinya. Sayang sekali, Castor. Kamu tidak dilahirkan dari orang tua yang baik, jadi kamu tidak dididik dengan baik. Tindakan mereka hampir merenggut separuh hidupmu. Namun, untungnya, kamu dilahirkan dalam keluarga baik-baik. Lihatlah Johnston, kita semua seumuran, tetapi dia jauh lebih baik darimu. Menurutku dialah sosok yang seharusnya kau perjuangkan. Apapun yang kau lakukan di masa depan, kau harus menganggapnya sebagai kerangka acuan dan membuat keputusan yang tepat dan bermakna berdasarkan hal itu. Ya, Anda benar, Nona Fisher. Castor hanya bisa mendengarkan dan mengangguk, karena ia takut bertengkar dengannya. Sebenarnya, dia membenci Fiorella. Dia membencinya bahkan saat Henry masih ada, dan sekarang dia harus mendengarkan ceramahnya sambil tersenyum, dia menjadi semakin frustrasi. Castor, Nona Fisher adalah wanita yang cerdas. Kau harus belajar satu atau dua hal darinya, puji Jared. Bersulang untuk Anda, Tuan Johnston. Fiorella mengangkat gelasnya dan bersulang. Makan malam sudah hampir berakhir, tetapi ketika Fiorella menyadari bahwa Castor tidak tampak cukup pintar untuk menyadari isyarat bahwa dia akan segera pergi, dia merenung sejenak dan berkata, apakah kamu sudah melihat detail proyeknya? Castor menatapnya dan berkata, belum. Fiorella memutar matanya ke arahnya dan menegur, apa? Kau seharusnya sudah mengetahui segala hal tentang proyek ini bahkan sebelum kau memulainya. Bagaimana kau bisa bekerja denganku besok jika kau belum melihatnya? Yah, Castor tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia melirik Jared sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke Fiorella. Apa? Pulang saja dan baca. Bacalah sebanyak yang kau bisa hari ini, agar kau tidak linglung besok. Dengan kata lain, Fiorella mendesaknya untuk pergi. Castor memandang Jared dan bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum meninggalkan ruangan. Setelah dia pergi, Jared dan Fiorella menjadi satu-satunya yang tersisa di ruangan itu. Akhirnya, roda ketiga telah hilang, boleh lengah sekarang. Kalau tidak, aku masih harus bertindak seperti CEO. Dia tersenyum pada Jared dan mendekat. Tuan Johnston, Anda pasti menghabiskan banyak uang untuk makanan ini hari ini. Saya sangat menikmati makanannya. Baguslah. Itu hanya berarti usahaku tidak sia-sia, jawab Jared tanpa berpikir. Terima kasih banyak, Tuan Johnston. Nicole menatap Jared dengan tatapan genit. Aku tidak tahu kalau dia akan berusaha keras untuk hidangan ini. Tidak apa-apa, sungguh. Karena kamu sudah selesai makan, ayo pulang. Jared melihat jam dan merasa sudah waktunya untuk mengakhiri makan malam. Apa terburu-buru, Tuan Johnston? Apakah Anda khawatir Nona Riddle sudah lama menunggu di rumah? Fiorella menyipitkan matanya ke arahnya. Jared tersenyum. Anda lucu sekali, Nona Fisher. Satu-satunya hal yang menungguku di rumah adalah tumpukan dokumen besar itu. Baiklah, tidak perlu terburu-buru untuk pulang, katanya. Pekerjaan tidak ada habisnya, jadi temani aku saja dan biarkan aku bersenang-senang malam ini, ya.
Fiorella sudah berusaha keras untuk membawanya ke sini, jadi dia tidak akan membiarkannya pergi jika dia tidak puas. Setelah kita selesai minum, ayo nongkrong di klubku. Kau membuatku sangat bahagia malam ini, jadi aku akan membalas budimu juga. Fiorella menempelkan gelasnya ke gelasnya dan meneguk isinya. Ayo pergi, Tuan Johnston, kata Fiorella dan berjalan keluar. Jared berdiri dan berjalan keluar bersamanya. Ketika Max melihat Jared, ia langsung menghampirinya. Apakah Anda akan pulang, Tuan Johnston? Sebelum Jared sempat menjawab, Fiorella memutar matanya ke arah Max. Apa maksudmu, pulang? Bawa kami ke klubku. Bab 1210. Max memandang Jared, menunggu perintahnya. Permisi, kamu nggak dengar. Fiorella melotot ke arahnya dan berteriak. Jared mengangguk tanda menyerah, dan Max bergegas pergi untuk menyiapkan mobil. Tuan Johnston, ajudan Anda sama sekali tidak berperilaku bijaksana. Fiorella mengkritik Max saat dia melihatnya pergi. Jared tetap diam. Setelah beberapa saat, Max melaju ke area penjemputan di depan Jared dan Fiorella. Ayo berangkat, Tuan Johnston. Max membuka pintu mobil dan Fiorella berjalan mendekat. Di klub, Fiorella meminta seseorang untuk menyajikan sebotol anggur vintage. Ketika staf sudah keluar, dia ditinggalkan sendirian dengan Jared di ruangan yang luas ini. Dia memilih sebuah lagu dan memberikan mikrofon kepada Jared. Tuan Johnston, saya persembahkan lagu ini untuk Anda. Bisakah kita menyanyikannya secara duet? Aku tidak pandai bernyanyi. Kau bisa melakukannya sendiri, tolak Jared. Dia tahu bahwa dia sebenarnya tidak ingin bernyanyi. Jadi dia bernyanyi sendiri. Namun, dia tetap memilih untuk duduk di sebelahnya. Jared bergeser ke samping, tetapi dia semakin mendekatinya setiap kali dia melakukannya, bertekad untuk mencoba membuatnya terkesan dengan pesonanya saat dia bernyanyi. Jared merasa sangat tidak nyaman di tempat yang bising seperti ini, jadi dia akhirnya menderita sakit kepala setelah dia duduk mendengarkan seluruh lagu itu. Tuan Johnston, lagu apa yang ingin Anda dengar? Saya akan mencarinya dan menyanyikannya untuk Anda. Fiorella menatapnya dengan penuh cinta. Saya jarang mendengarkan musik, jadi saya rasa saya tidak dapat mengingat satu pun, jawabnya. Nona Fisher, sekarang tidak ada seorang pun di sini, katakan langsung padaku. Berapa lama proyek ini akan berlangsung? Jared menatap Fiorella. Dengan lampu tabung yang menyinari wajah Jared yang menawan, Fiorella menjadi terpesona. Tuan Johnston, proyek ini akan selesai dalam waktu setidaknya 3 tahun. Namun, saya jamin kita bisa mencapai titik impas setelah 2 tahun investasi dan mulai meraup untung pada tahun ketiga, jawab Fiorella dengan ramah, karena ia tidak pernah berbohong kepadanya. Jujur saja, itu agak terlalu lama. Aku bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan dari tempat lain dalam rentang waktu itu, kata Jared dengan lugas. Saya tahu semua proyek Anda sangat menguntungkan, Ten. Johnston, Anda telah berinvestasi di The Beacon, bukan? Dan Anda mungkin belum mendapat untung darinya, bukan? Saya jamin Anda akan mencapai titik impas dalam waktu 2 tahun atau lebih, meskipun mungkin tidak seberuntung proyek saya, kata Fiorella dengan percaya diri. Santai saja dan tunggu keuntungan besarnya. Fiorella tersenyum padanya, tatapannya mengiyakan. Saya akan percaya pada kata-kata Anda, Nona Fisher. Kalau saya tidak untung saat itu, saya akan mundur, kata Jared, hanya ingin Fiorella memberinya jaminan. Pada saat yang sama, ia juga ingin mengambil tindakan pencegahan. Jangan khawatir, jika masa depan proyek ini suram, saya juga tidak akan berinvestasi di dalamnya, katanya. Pada saat itu, alunan musik dansa dimainkan dan Fiorella menatap Jared. Bagaimana kalau kita berdansa, Tuan Johnston? Fiorella segera berdiri, menunggu Jared memegang tangannya. Melihat hal ini, Jared menatap tangannya dan tetap duduk sambil memikirkan cara untuk menghindari berdansa dengannya. Tiba-tiba, Jared merasakan ponselnya bergetar di sakunya. Tanpa mempedulikan siapa penelepon itu dan apa yang mereka inginkan, ia langsung menjawabnya dan keluar dari ruangan. Fiorella meringis saat melihatnya pergi, dan melempar mikrofon ke samping sebelum duduk untuk minum segelas anggur lagi. Jared tidak berhenti berjalan setelah meninggalkan ruangan.
Ia terus berjalan sambil menjawab panggilan telepon. Halo.